Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi di saat hujan rudal kemarin menghujam jantung negara Israel, kubah besi Iron Dome yang legendaris pun akhirnya retak, bos. Di sini rudal-rudal balistik Iran pun membuktikan tak ada pertahanan yang abadi. Dan pertanyaannya kini, bagaimana jika Indonesia yang jadi sasaran hujan rudal tersebut? Nah, menjawab hal ini tentu pengamat abal-abal seperti admin pun tahu jawabannya, bos. Jika diserang rentetan rudal yang jatuh seperti meteor itu ya, pertahanan langit kita Indonesia pasti langsung jebol ya kan? Namun bagaimanakah penjelasan teoritisnya menurut pakar asli dan bagaimana solusinya? Nah, di sini admin kutip dari CNN Indonesia, seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, yaitu Bapak Khairul Fahmi, berpesan jelas nih bos, bahwa sistem pertahanan udara Indonesia belum siap. Serangan presisi jarak jauh yang diluncurkan Iran kemarin, seperti menggunakan rudal balistik, drone kamikaze, sampai cyber warfare, jika yang seperti itu menuju Indonesia, maka itu bisa langsung membuat Indonesia kocar kacir bos. Itu bisa menggerus pertahanan Indonesia dalam hitungan menit. Mengapa? Nah, menurut Bapak Khairul Fahmi, jawabannya adalah karena pertahanan kita terbatas, terpecah dan belum terintegrasi penuh seperti halnya Israel punya Iron Dome plus Davis Sling plus rudal Arrow. Berlapis-lapis bos, seperti benteng baja. Dari jarak pendek, menengah hingga jauh mereka punya semuanya. Dan wilayahnya tidak sebesar Indonesia. Mereka secanggih itu aja bisa tembus ya kan? Apalagi yang pertahanan udaranya kini masih nyebar dan tidak merata di mana-mana seperti kita Indonesia. Kita memang punya rudal NASAMS, sistem pertahanan udara andalan Indonesia saat ini bos. Dibeli tahun 2017 silam senilai 77 juta dolar Amerika. Memang rudal ini bisa menangkal rudal jelajah, pesawat tempur bahkan drone. Tapi jangkauannya hanya 40 km bos. Bandingkan dengan rudal Iran yang bisa terbang 1000 km lebih. Bahkan walaupun kita punya 200 biji rudal AIM-120C AMRAAM, pertanyaannya cukupkah itu untuk menghadapi serbuan drone swarm dan rudal balistik sekaligus? Nah, di sini Bapak Fahmi tegas katakan kita belum mampu untuk menangkal serangan seperti itu bos. Kita butuh yang namanya sistem multi-layer yang terintegrasi real time. Seperti yang ditawarkan Turki kemarin ya kan, Steel Dome. Dapat kalian lihat itu pertahanannya berlapis-lapis dan menggunakan banyak sistem pertahanan. Dan ancaman masa depan nanti ya sebenarnya bukanlah tank atau jet tempur lagi bos, tapi drone senyap, rudal hypersonic dan perang cyber yang mampu menyapu pertahanan dalam sekejap. Bahkan negara kecil atau kelompok bersenjata non-pemerintahan pun bahkan kini bisa mengaksesnya bos. Contoh, rudal-rudal Houthi kemarin yang menargetkan kapal-kapal di Laut Merah. Nah, itu udah ngeri-ngeri tak sedap. Kemudian lanjut, mungkin ada yang bilang dari segi geografis Indonesia mungkin aman ya kan, karena jaraknya jauh. Nah, di sini ya jangan ketepu bos. Bisa kalian lihat sendiri, jarak dan laut luas kini bukan perisai ataupun hambatan lagi, kecuali serangannya masih pakai mode konvensional. Zaman dulu serbuan darat ya kan, itu ya masih bisa lah kita bentengi. Nah, jadi gimana solusinya? Masih ada harapan bos. Jadi menurut Bapak Fahmi, agar kita bisa menyeimbangi kekuatan rudal dan pertahanan seperti Iran dan Israel, ya peta jalan pertahanan udara kita harus berubah. Jadi mulai dari integrasi radar, rudal dan sistem kendali. Dan ini bukan pilihan lagi, tapi semuanya keharusan. Kemudian kerjasama internasional, ya itu juga penting bos. Tapi kemandirian industri pertahanan jauh lebih krusial. Dan terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto pun sudah mendorong transformasi. Karena saat sanksi atau dalam keadaan darurat, hanya yang mandiri yang mampu bertahan. Dan jika melihat apa yang terjadi, maka inilah pesan dari perang Iran-Israel bos. Jadi perang di masa depan akan dimenangkan oleh yang siap detik ini juga. Indonesia bisa kuat, tapi waktunya ya nggak banyak bos. Perkuat deteksi dini, peringatan cepat, intersepsi berlapis, dan bangun kubah besi versi kita sendiri.
cari TOT secepat-cepatnya bos. Karena ya ibarat kata sistem pertahanan adalah asuransi terakhir kedaulatan. Jadi pilihannya adalah investasi atau musnah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.